Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi Komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi Komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim
mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa ngurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin.
Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Ini kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu
Nah, ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Ternyata sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden.
Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya.
Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja?
Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai,
berandai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca.
konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi Jokowi bisa kerja itu gimana, katanya Pak? apa harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi Presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar,
kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai, berandai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok.
Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja, katanya Bapak harus periksa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya.
Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya gak usah sebut namanya lah yang ada keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia.
Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden.
Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan,
setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus.
Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa ngurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Hah? Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun,
dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi jaksa agung dong. Kalau jadi jaksa agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember.
sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar DPD Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Daud
Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nih. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja, katanya Bapak harus bisa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Terus saya takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya, kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan? Saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana, Pak? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu, karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Bu. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Ini kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya gimana, Pak? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Bu. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar DPD Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Ini kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Ditipu, karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Terus saya takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya, kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi, toh. Ini kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Kan dia tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PD. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong. Tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya gak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa ngurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa ngurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Mbak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Terus saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi, toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Kan dia tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar-koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan? Saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu,
karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Ini kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar-koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang bilang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya gimana, Pak? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan? Saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana, Pak? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu, bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek. Ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh. Ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan? Saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi Komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi Komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Hah? Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh,
napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang bilang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar-koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja.
Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang,
Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar-koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi Jokowi bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Kalau saya takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya, kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu,
Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa?
Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang,
kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu gimana? katanya Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar
kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai, berandai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina.
Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka.
Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya gak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya gak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan.
Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan kalau mau tahu karakter seseorang kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar,
ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka.
Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya.
Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong.
Kalau jadi jaksa agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu.
ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin, ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak.
Makanya saya bilang saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDIP. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina.
Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka.
Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Yang Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan.
Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar,
ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini,
Saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Benar banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih, lu gila? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu katanya gimana? Bapak harus pisah otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Ternyata sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo.
Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan?
saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, mas. Soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya,
harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini naik 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih, apa? Mesti dilanjutkan. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI hingga Presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk
Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi jaksa agung dong. Kalau jadi jaksa agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu, bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca.
yang mulutnya ember mengatakan kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia.
Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi, toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul membunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Nah, ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Ngaca dulu bos, ngaca.
Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang lain. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick.
Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Kalau bea cukai kan di bawah gue kan, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @BasukiBTP pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka.
Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar DPD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila. Gue ini masih waras bos.
Ya Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota, kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dia kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma 2 lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja, ucapnya. Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, dia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Sedangkan, untuk pilihan kedua sebagai Menke karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya.
Kalau bea cukai kan di bawah gue kan. Tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya, jelasnya. Diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina, Persero. Hal tersebut diungkapkan Ahok melalui unggahan akun Instagramnya @basukibtp pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ahok tampak memamerkan sebuah dokumen surat pengunduran diri dari Komut PT Pertamina. Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok. Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ujarnya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pisah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Ember sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila?
Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang Soal Pak Jokowi tidak bisa kerja itu katanya Bapak harus pisah otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Gak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar DPD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDI. Politisi PDI Perjuangan,
PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan, Menke, jika memang ditawari jabatan. Jadi, kalau lu tanya gue mau apa, bea cukai nggak bisa. Jadi, cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, kata Ahok dalam acara bertajuk, Ahok is back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Awalnya, Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun, pada usianya yang memasuki umur 58 tahun, dia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nah, kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong. Kalau jadi Jaksa Agung apa yang gue lakukan, saya mah nggak malu-malu, gue mah minta ini ya gue minta dong. Tapi, kan ini berandai-andai ini mah gampang dong, tinggal ngomong aja,